Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Luar biasa ya, saya dengar semangat luar biasa ya. Jadi siap kita menyembah Tuhan, amin. Haleluya, kita diberikan kesempatan tubuh yang sehat. Mari kita menyanyi untuk Tuhan, berikan yang terbaik, suara yang terbaik. Siap Bapak Ibu? Amin. Amin. Untuk itu, untuk mengawali pujian pertama, langsung saja saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri ya. Supaya suasana hangat, berikan salam kanan kiri Bapak Ibu langsung ya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Kita naikkan lagi dari awal, haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Kita merasakan hadirat Tuhan ada bersama-sama kita. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Kita naikkan dari awal lagi. Saat ku menyembah-Mu, amin. Roh-Mu bekerja Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu ada bersama-sama kami Tuhan. Oh haleluya. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, pandang kekudusannya Bapak Ibu. Sembah Dia, puji Dia. Dan rasakan hadirat-Nya bersama-sama dengan kita. Haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu. Karena hanya Dia yang layak kita sembah. Tidak ada Allah yang lain. Dialah Allah yang mengasihi kita, Allah yang memampukan kita dalam segala hal. Ku puji-Mu, ku rasakan
hadirat-Mu Tuhan. Jemaat saja bernyanyi. Angkat hati ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Mari kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Sembah Dia dan puji Dia dengan segenap hatimu. Haleluya. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, glory, glory, haleluya. Oh, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Oh, sembah Dia, agungkan Dia. Oh, haleluya. Oh, sembah Dia. Oh, hanya Kau yang layak kami sembah. Oh, Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Amin Tuhan. Amin. Glory. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Nama-Mu indah, Nama-Mu besar Tuhan. Haleluya. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, benar Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan hanya mengarah dan tertuju kepadamu saja Tuhan. Haleluya. Bapa, inilah kami Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Bapa. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan Bapa, pujian awal ini boleh menjadi dupa harum
untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Dan kami puji Tuhan di tempat yang maha agung Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Bapa, Engkau berikan kami kesempatan Bapa untuk kami boleh beribadah Bapa. Kami bersyukur Bapa, anugerah-Mu Tuhan yang memungkinkan kami Bapa untuk ada pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari-hari ini Bapa, Engkau sudah memelihara kami luar biasa. Apapun tantangan kami Tuhan, Engkau tetap besar bagi kami Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Amin. Biarlah Tuhan Engkau juga berhadirat Tuhan di tempat lain di mana mereka Tuhan meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Bapa, kami siap lanjut memuji menyembah Tuhan. Berkuasalah atas kami, Amin. beracaralah atas kami. Amin. Tutup bungkus kami dengan Yesus. kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya, sehingga tidak ada celah apapun iblis ingin mengintimidasi kami Bapa. Berkuasalah atas kami dan kami siap lanjut memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Haleluya. Kita mau menyanyikan satu pujian yang sudah lama sekali Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kembali siap mau bersukacita memberikan suara yang terbaik. Amin. Karena isi pujian ini harus sama dengan ekspresi kita menyanyi Bapak Ibu. Ya amin. Amin. Haleluya. Baik. Kita mau menyanyikan satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita Bapak Ibu. Haleluya. Giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Sekali lagi oh giranglah. oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Memasuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Saya mengundang langsung Bapak Ibu bangkit berdiri. Dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Angkat tangan. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku.
katakan. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Lebih semarak bertepuk tangan. Haleluya. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ya Allah baik. Amin. Allah kita baik. Katakan Allah kita baik. Haleluya. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Katakan Allah baik. Ya Allah Amin. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi Allah kita baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu tetap siap berdiri ya, amin ya. Haleluya. Rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan Bapak Ibu, tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita tinggalkan apa yang dikit ada di belakang Bapak Ibu dan kita siap menggapai tujuan kita di depan. Siap, amin. Mari kita imani pujian ini, haleluya. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman
kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Amin. Rencana-Mu indah bagi kami Tuhan, tidak terbatas, melebihi akal pikiran kami Tuhan. Firman-Mu menjadi jaminan, ya dan amin, bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami berjalan oleh janji-janji Tuhan, oleh firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rancangan hidup yang indah buat kami Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita semuanya hanya kepada Tuhan, punya rencana yang indah. Mari jemaat saja yang menyanyikan. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh. Nikmati pujian ini, imani pujian ini. Haleluya. Katakan sekali lagi. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Amin, haleluya. Janji-Mu Tuhan, oh kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Oh Engkau Allah yang hidup, Engkau punya rancangan yang indah bagi kami. Oh glory haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya, oh sembah Dia, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan
Segala pujian, segala sembah, keagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Engkau Allah Raja kami, yang bertata di dalam hidup kami, yang senantiasa memelihara dan menolong kami, yang senantiasa menuntun dan memberkati kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena pagi hari ini Engkau izinkan kami boleh hadir di tempat ini. Kami Engkau izinkan boleh memuji dan menaikkan ucapan syukur kami lewat pujian kami. Kiranya pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum, yang menyenangkan hati-Mu. Dan boleh menguatkan kami Tuhan. Karena dalam pujian itu ada kuasa. Haleluya, boleh mengingatkan kami bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau duduk diam, mau mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Kami serahkan seluruh firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau ambil alih hati, jiwa dan pikiran kami Tuhan. Engkau yang ambil alih Tuhan. Demikian juga telinga kami, diberikan telinga yang tangkas untuk mendengar. Hati yang terbuka seperti tanah yang subur, siap menampung kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu saat disampaikan bukan perkataan yang kosong, namun sanggup mengubahkan sikap hati kami Tuhan. Dan bahkan Tuhan sanggup menuntun kami Tuhan. Dan menjadi jawaban-jawaban doa kami di saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Guru sekolah minggu tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkaryalah buat anak-anak kami. Kami rindu anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Semakin hari boleh menyenangkan hati-Mu, mengasihi saudaranya, menghormati orang tuanya. Hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berfirmanlah kami siap untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk buat kita semua. Salam, selamat pagi. Pada adik-adik kecil selamat pagi ya buat keluarga besar dari, mohon maaf, dari mana? Jakarta. Ada tamu di tengah-tengah kita bersama anak-anaknya ya. Boleh berhimpun bersama kami, ini segala kemuliaan bagi Tuhan. Maaf kalau boleh tahu dari mana Pak? Ya. Oh Jakarta, Depok. Ini lagi liburan di Bali? Oke, puji Tuhan ya. Kalau adik-adik mau ikut sekolah minggu silakan, enggak apa-apa ya. Kalau mau ikut sekolah minggu, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Jadi di sini oleh kemurahan Tuhan kita ada bersama-sama di tempat ini. Jadi selain ada keluarga dari Depok, ada yang baru pertama hadir di tempat kita. Ada di belakang ya. Dari mana Adik? Ya. Oke, selamat beribadah ya. Selamat berhimpun bersama kita. Jadi kita tidak pandang dari mana, gereja mana engkau berasal. Itu kata firman Tuhan ya, diingatkan kita. Jadi sama-sama semasa kita hidup kita harus mencari Tuhan, karena ada masanya, ada waktunya. Mungkin Tuhan sudah panggil kita, atau situasi yang membuat kita tidak bisa beribadah. Kita ingat waktu COVID, kita rindu sekali beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Tapi karena situasi yang tidak mengizinkan sehingga kita tidak bisa beribadah. Tapi puji Tuhan, pengalaman itu mengingatkan kita agar apapun situasi yang sedang engkau hadapi, janganlah engkau meninggalkan Tuhan. Ya, jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan, karena Tuhan senantiasa yang memberikan engkau kekuatan. Jadi waktu COVID yang namanya harta itu sudah tidak bisa menolong kita. Kekayaan sudah tidak bisa menolong kita. Bagaimana untuk membeli tabung oksigen yang kita mau beli tidak ada. Duit punya, tapi yang jual tidak ada.
Jadi pada saatnya harta dan kekayaan, jadikanlah dia sahabat kita. Jadikanlah dia di saat kita perlu, dia ada. Dia sahabat, bukan dia segala-galanya. Ya, kadang-kadang orang dunia bilang duit adalah segala-galanya. Semuanya bisa diatur oleh uang, uang segala-galanya. Tapi tidak benar semuanya. Ya, ada saatnya kita juga tidak perlu duit. Ya, contoh yang paling hakikat adalah pas waktu Covid, duit tidak ada harganya. Mau beli makan kita dibatasin, mau keluar kita dibatasin, mau beli obat biar sembuh tidak bisa. Jadi saya diajarkan Tuhan bahwa harta bukan segala-galanya, uang bukan segala-galanya. Tetapi kalau tanpa uang, ya sakit juga kepala. Ya, kalau kita tidak punya duit, sakit kepala ya kan? Sakit kepala. Jadikanlah duit itu sahabat kita. Jadi tema kita bulan Juni masih berbicara tentang hikmat bijaksana. Hikmat bijaksana itu berbicara tentang hikmat kebijaksanaan tentang karakter. Jadi pengetahuan itu penting, karakter itu perlu diajarkan. Jadi harta bukan segala-galanya. Makanya saya beberapa kali mengingatkan kalau kita sebagai orang tua yang saat ini mungkin diberkatin Tuhan, kaya, jangan mewariskan harta dan kekayaan. Harta dan kekayaan kalau kita wariskan tidak apa-apa sih sebenarnya, tapi di satu sisi yang paling utama yang harus kita wariskan buat anak-anak kita, generasi kita adalah karakter. Amin. Karena kalau engkau punya karakter yang baik, tahu berterima kasih, hormat, taat, setia, rajin, dimanapun mereka ada, Tuhan akan senantiasa menolong kita. Jadi karakter-karakter itu mulai diajarkan dari kecil. Jadi harta bukan segala-galanya. Jadi karakter-karakter apa? Kalau orang Kristen minimal bisa mengucapkan terima kasih, ya, bilang thanks. Kalau dikasih, bilang terima kasih. Kalau mau minta tolong, maaf, minta tolong. Itu hal-hal yang lumrah. Kalau kita bersalah, kita minta maaf. Ajarkan hal-hal itu dari kecil, dari anak-anak kita semasa anak-anak. Karena karakter, tingkah laku yang baik itu didapat lebih banyak daripada di rumah kita, daripada sekolah, daripada gereja sekolah minggu. Jadi karakter-karakter hikmat bijaksana itu kita dapatkan di rumah lebih banyak waktu kita bersama anak-anak kita. Jadi mari kita bahas tentang hikmat bijaksana yang diajarkan oleh Salomo yang ditulis dalam Amsal 8. Minta tolong Mas Anton, jadi dasar hikmat bijaksanaan Amsal 8 ayat 11 sampai 12 ya. Amsal 8 ayat 11 dan 12. Ya, apa kata firman Tuhan? Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Hikmat lebih berharga daripada permata. Hikmat itu pengetahuan, tingkah laku, karakter. Jadi hikmat itu kita dapat dari pelajaran, dari ilmu pengetahuan yang kita dapat. Hikmat lebih berharga daripada permata. Terus? Apapun yang diinginkan orang Ya. tidak dapat menyamainya. Ya, terus? Aku, Ya. hikmat, Ya. tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, Ya. dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Oke, terima kasih. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Yang menulis Amsal 8 ini adalah Salomo. Salomo bagaimana kayanya dia? Hartanya tidak bisa dapat dihitung, kaya sekali. Mohon maaf, istrinya 700 dan selirnya lebih dari 300. 1000. Jadi kalau setahun berapa hari? 368. 365.
Ya, kita ketemu istri yang suami kita tuh, kalau sana istrinya lebih dari 1.000, belum tentu setahun sekali. 3 tahun mungkin. Tetapi saking kayanya Salomo dan banyak istrinya, dia menulis ini. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Kalau kita punya hikmat, punya karakter yang baik dan roh hikmat bijaksana, itu ada damai di hati kita. Kalau kita ada damai, harta itu bukan segala-galanya. Harta itu cuma bonus di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita taat dan setia, maka Tuhan akan percayakan yang lebih. Amin. Jadi mari kita ajarkan yang namanya karakter. Yaitu sumber hikmat dan bijaksana itu adalah dari pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Jadi hikmat kebijaksanaan itu lebih berharga dari harta dan kekayaan. Pagi hari ini saya agak kaget juga, saya nggak ngerti. Tapi akhirnya saya belajar, saya buka-buka kenapa Tuhan, kenapa kok tema bulan ini mengajarkan tentang yang kita doakan sama-sama, ini hasil doa Bapak Ibu semua, berbicara tentang hikmat bijaksana. Sebenarnya banyak materi-materi tentang hikmat bijaksana yang mau saya tampilkan. Tapi Tuhan di awal minggu waktu saya doa, apa yang harus saya sampaikan? Tuhan ingetin saya tentang Sakeus. Jadi pagi ini kita akan berbicara bagaimana hikmat Sakeus. Ya, cerita Alkitab yang sudah anak-anak sekolah minggu yang ikut sekolah minggu ini sudah populer ya. Siapa Sakeus? Sakeus seorang pemungut cukai. Kalau zaman sekarang pemungut cukai namanya apa? Ya, bea cukai bisa, atau petugas pajak. Ya, atau semacam itu. Jadi Tuhan ingatkan, mari kita sama-sama belajar tentang hikmat yang daripada Sakeus. Kita baca di dalam Lukas 19, tolong Mas Anton, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Mungkin slide yang sebelumnya. Oke. Terus, ayo baca, Mas Anton. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya Sakeus. Sakeus, ya. Yesus masuk ke kota Yeriko. Yesus masuk ke kota Yeriko Dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya. Di situ ada seorang bernama Sakeus, Ya, ada seorang yang bernama Sakeus. kepala pemungut cukai. Dia adalah kepala pimpinan pemungut cukai, atau kalau kita ngomong adalah dirjen pajak, dulu ngomongnya tinggi ya, dirjen bea cukai atau dirjen pajak. Terus Dan ia seorang yang kaya. ia kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus gitu, karena dengan jabatannya dia seorang kepala, tetapi dia ingin belajar terus karena dia ingin tahu siapakah Yesus itu. Terus Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. dia tidak berhasil karena orang banyak, Sebab badannya pendek. sebab badannya pendek. Terus ayat 4, Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus Ya, yang akan lewat di situ. terus ayat 5, Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ya, ia melihat ke atas dan berkata, ya, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Oke, terima kasih Mas Anton. Kita baca sampai di sana. Jadi cerita Sakeus itu ditulis di dalam Injil Lukas, di mana Sakeus adalah kepala pemungut cukai, dan kejadiannya ini terjadi di Yeriko. Apa yang Bapak Ibu ingat tentang nama Yeriko? Tembok Yeriko. Ya. Terus apa lagi? Tembok Yeriko runtuh setelah dikelilingi berapa? 7 kali. Terus apa lagi yang pernah didengar tentang Yeriko? Waktu orang Samaria menolong, ya, yang sekarat di pinggir jalan. Orang Parisi, orang Yahudi lewat, orang Kristen maksudnya yang, sungguh aku orang benar ini.
Aku anak Tuhan, aku orang Yahudi, aku orang rajin yang aku sudah memberi perpuluhan, aku melayani. Tetapi waktu melihat orang Samaria itu tergeletak, semua yang menganggap dirinya rabi, yang menganggap dirinya orang Farisi, orang Yahudi, orang benar, atau gembala, atau majelis, dia tidak peduli. Tapi orang Samaria yang menolong itu. Itu tempatnya di Yeriko. Ada banyak lagi mujizat-mujizat terjadi di Yeriko. Ada banyak lagi kejadian-kejadian yang terjadi di Yeriko. Tapi cerita ini Sakius kejadiannya di Yeriko. Ya. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari cerita Sakius ini? Konteks dari Alkisah Sakius kalau saya lihat secara umum adalah Sakius memanfaatkan peluang mau bertobat dan berubah. Jadi harta bukan segala-galanya. Ya, konteksnya rupanya tidak melenceng dari tulisan Raja Salomo dalam Amsal 8 yang kita baca. Di sini Sakius memanfaatkan peluang mau bertobat berubah bagi Tuhan. Sehingga seluruh keluarganya diselamatkan. Dia memanfaatkan peluang. Jadi mari kita perhatikan satu persatu hikmat apa yang diperoleh oleh Sakius. Jadi hikmat itu kita dapat dari pengetahuan, dari belajar. Senantiasa mau belajar membaca firman setiap hari. Jadi hikmat dari cerita Sakius berdasarkan Injil Lukas yang sama-sama kita baca barusan. Mari kita sama-sama belajar. Pertama, Sakius tetap mau belajar dan berjuang. Dari ayat yang Lukas 19:3-4, saya ulang baca sekali lagi. Sakius, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Jadi mohon maaf, Sakius adalah orang yang kaya, pemungut cukai. Tentunya sebagai seorang kepala, pemimpin, dia punya anak buah diseganin. Dan tentunya sebagai seorang pemimpin, dia punya kemampuan. Pasti dia orang berpendidikan. Minimal dia orang berpendidikan. Kalau tidak berpendidikan, ngapain dia bisa dipercaya? Dia bekerja dengan dengan kerajaan Romawi untuk memungut cukai. Dalam hal ini Sakius juga pasti dia belajar. Dia dengar apa kata orang. Dia dengar apa kata orang dan dia mau belajar siapakah Yesus itu, dan dia tentunya rasa ingin tahunya pasti ada. Kita aja orang umum ya. Sebelumnya saya tidak tahu, sekali lagi saya ngomong boneka Labubu nih ya. Ini masih hangat di Bali ya. Boneka Labubu yang bikin orang antre panjang di beach walk di Kuta itu. Jadi apa sih kok boneka Labubu kok orang mesti lera antre panjang-panjangan nunggu cuma untuk boneka itu. Akhirnya mau tidak mau saya kan harus cari informasi itu. Apa sih istimewanya, apa kelebihannya? Saya rasa Sakius juga melakukan hal yang sama karena dia sudah mendengar Yesus itu banyak melakukan mujizat. Dia menyembuhkan. Dia sebagai seorang yang sebagai seorang pemimpin, Sakius tetap mau belajar. Dia pasti belajar sehingga dia ingin tahu dan ingin bertemu dengan Yesus. Nah, dengan keinginan tahuannya dia berusaha ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi kondisinya banyak orang yang berdesak-desakan ingin ketemu Tuhan Yesus. Banyak orang yang ingin disembuhkan, banyak orang yang ingin menerima mujizat, banyak orang yang ingin tahu siapakah Yesus itu. Tetapi kenyataannya Sakius adalah orangnya pendek. Tidak mungkin dia bisa melihat Tuhan Yesus dengan utuh kalau badannya pendek. Makanya dia belajar berjuang.
Dia mau belajar dan berjuang. Sehingga di ayat 4 dikatakan di sana, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi hikmat yang dari Sakius yang pertama yang dapat kita pelajarin adalah Sakius tetap mau belajar dan berjuang. Dia tidak mau dibatasi oleh keadaan. Dia tidak mau dikekang oleh situasi. Waktu dan tempat itu tidak menjadi halangan, tapi dia mau belajar cari informasi siapa Tuhan Yesus. Pendek tidak tadi halangan, dia berusaha naik pohon. Sehingga dia bisa melihat Tuhan Yesus itu secara gamblang. Artinya di sini kadang-kadang keadaan yang membuat kita terkurung, tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang pikiran kita itu tidak terbuka kalau kita tidak mau belajar. Kalau kita tidak mau membuka pengetahuan. Sumber pengetahuan zaman kalau dulu, mohon maaf, pokoknya yang saya sampaikan firman itu cuma Alkitab. Memang sumber kebenaran itu Alkitab. Tapi Alkitab itu adalah sumber segala-galanya. Banyak sekarang ditulis, baik lewat HP, lewat tab, lewat internet, dan digali dengan rahmat yang dengan rema yang daripada Tuhan. Sehingga membuka pandangan kita. Demikian juga Sakius. Dia belajar berjuang. Dia tidak mau dibatasi oleh waktu, situasi orang banyak yang berkerumun. Akhirnya dia berlari menjauhi kerumunan itu dan memanjat pohon. Karena dia sadar dia pendek. Dia memanjat pohon. Banyak orang yang tidak mau berjuang. Ya, dia maunya terima berkat. Ya, generasi Gen Z, zaman-zaman sekarang umumnya generasi apa namanya umumnya kalau anak-anak muda tahu generasi rebahan, benar gak? Ya, generasi apa namanya? Nyantai, rebahan. Dia tidak mau berusaha, dia tidak mau bekerja, disuruh belajar susah sekali. Ya, tapi memang pinter-pinter anak-anak zaman sekarang. Terus suruh belajar, kamu belajar udah bikin PR gitu. Lepas sampai kadang-kadang dagunya kita ngomong tuh, belum jalan dia. Ya, tapi pas ulangan dia bisa. Itu memang kenyataan, tapi satu sisi namanya orang tua kita harus tetap ngingetin. Karena disiplin itu perlu diajarkan berulang-ulang. Sampai dia betul-betul mau melakukan. Jadi jangan kalah cuma mau rebahan saja, tidak mau berjuang, tidak mau berusaha. Ya sekarang kita hidup di zaman-zaman di akhir zaman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Atau 5 menit setelah ini kita tidak tahu. Saya aja kaget bagaimana Israel menyerang Iran. Ya jangan pikir itu situasi akan peperangan itu cuma terjadi di Timur Tengah. Tidak akan terjadi apa-apa di Indonesia. Hati-hati. Ini kita hidup di zaman akhir. Sekarang sudah mulai bergolak. Rusia bergolak, Tiongkok bergolak. Gara-gara Israel nyerang Iran. Dan banyak juga yang membela Israel. Karena waktu dia nyerang Iran, semua sasarannya tepat sesuai dengan targetnya. Dan dibalas dengan Iran dengan beberapa drone, dengan berbagai serangan rudal, ada beberapa di penangkalnya, dan ilmu berkembang. Itu berkembang, udah itu terus ada kejadian banyak yang terjadi saat-saat ini yang membingungkan orang. Apa ditambah dengan multimedia. Kita udah hidup di zaman-zaman akhir. Tidak ada jaminan kalau besok akan lebih baik. Karena Alkitab sudah nyata-nyata menulis kita hidup di zaman-zaman akhir, belum tentu besok itu akan
sama dengan hari ini. Tantangan hari ini akan lebih ringan dibanding tantangan besok hari. Makanya kita diingatkan oleh firman Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan saat-saat ini, mohon maaf, mungkin gerejanya rame-rame, dia cuma mengajarkan berkat saja. Tuhan kita kaya, kamu tinggal minta, dia pasti akan memberkati kamu memang. Tapi dia tidak beritakan pikul salib. Kalau engkau ingin diberkati, engkau harus taat dan setia. Ada konsekuensi. Dia jarang memberitakan tentang pikul salib. Makanya gereja-gereja yang rame, firman kalau dulu sebelum COVID kan pasti datang ke gereja. Tapi setelah COVID, semua media itu ada sekarang. Bisa dengar firman lewat YouTube, bisa lewat Zoom, bisa lewat podcast. Ada macam. Jadi kita kadang memilah-milah. Kita tidak tahu dari gereja mana itu memang benar dari gereja mana. Dari gereja macam-macam. Cuma kita nyari firman yang sesuai dengan pikiran kita. Banyak kita dibutakan. Karena mengikut Tuhan Kristus itu bukan gampang. Susah apa tidak ikut Tuhan? Ikut Tuhan Yesus tidak gampang. Kita harus ada bayar harga. Pikul salib setiap hari. Kita harus berjuang. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu perintah firman Tuhan. Jadi setiap hari kita harus berjuang. Apalagi di zaman-zaman akhir ini tidak ada generasi rebahan. Ya, nyata aja kalau kita mau dapat McDonald harus bayar pakai duit di McDonald. Tidak bisa cuma tidur di rumah, nggak bayar terus dapat McDonald. Itu mimpi namanya. Makanya anak-anak muda, semasa kita diberi waktu sama Tuhan, kalau engkau diizinkan boleh sekolah yang rajin, bertanggung jawab, berprestasi itu perlu. Setelah tamat, penting karena ijazah zaman sekarang diperlukan. Enggak bisa kita enggak punya pengetahuan. Jangan jadi generasi-generasi yang rebahan. Kita harus berjuang, belajar dari Sakeus. Walaupun dia kaya tapi dia tetap berjuang. Karena dia rindu, dia sendiri juga diselamatkan. Itu yang kita dapat pelajari pertama, hikmat dari Sakeus. Berarti yang kedua, mempunyai kepekaan dan mau berubah. Jadi mempunyai kepekaan dan mau berubah, menerima Tuhan dengan sukacita. Mari baca Lukas 19 ayat 6, Mas Anton. Sakeus sebagai seorang bea cukai, kepala bea cukai, tapi dia tetap mempunyai kepekaan. Kita tolong baca 19 ayat 6. Lukas 19 ayat 6. Ya. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Itu diawali oleh Tuhan Yesus sampai ke tempat di mana Sakeus ada. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Ingat, kekristenan kita diselamatkan karena Tuhan yang mencari kita. Jangan dibolak-balik. Tuhan yang mencari kita. Nah sekarang waktu kita dicari Tuhan adalah respon hati kita. Apakah kita mau menerima dia atau enggak? Banyak orang dia mau karena Tuhan itu senantiasa kasihnya luar biasa. Kasihnya tidak terbatas, bukan untuk orang baik saja. Banyak orang-orang yang tidak baik juga dia nyatakan kasihnya. Cuma dia tidak sadar kalau dia dikasihin oleh Tuhan. Dia masih bebal, masih keras kepala, sombong, dia tidak mau terima Tuhan. Tapi puji Tuhan dari cerita Sakeus, apa yang dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Waktu Tuhan menemui dan memanggil Sakeus, dia punya kepekaan dan mau berubah, menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Jadi dalam artian menerima Tuhan Yesus dengan sukacita, dia rela bahwa hidupnya itu semua karena ada Tuhan. Banyak orang yang tidak punya kepekaan, sudah ditolong tidak tahu berterima kasih. Kalau orang dunia banyak sekali. Jadi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus berterima kasih, berikan yang terbaik.
Apa yang kita bisa berikan yang terbaik adalah sikap hati kita. Perbaharui, rubah sikap hati kita. Dulu mungkin kita kalau dikasih tahu 3 kali, kita belum dengar, sekarang dikasih tahu 2 kali, minimal mulailah respon kita dengar sekali. Mari punya roh kepekaan, mau kerjasama dengan Tuhan, mau kerjasama dengan Roh Kudus. Jangan mengeraskan hati. Jadi kedua, Sakius mempunyai kepekaan dan mau berubah. Itu yang kita belajari hikmat dari cerita Sakius yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang dapat kita pelajarin? Harta bukan segalanya. Baca Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8. Ya. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus setelah dia dipanggil Tuhan dan Tuhan mau menumpang di rumahnya. Apa katanya? Tuhan, Ya. setengah dari milikku Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. akan kuberikan kepada orang miskin. Terus? Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Terima kasih Mas Anton. Di sini Sakius punya pemahaman hikmat yang daripada Tuhan. Harta bukan segalanya dan dia sadar dalam hidup ini banyak hal mungkin dia melakukan kesalahan. Kadang-kadang banyak waktu kita kaya diberkatin kita sombong. Tidak bisa kita meminta maaf. Tidak mau kita berubah. Pikirannya masih kaku, tidak mau dirubah, karakternya masih kaku. Aku yang paling benar. Di dalam hubungan suami istri, dalam mendidik anak-anak ada banyak hal. Karena terus terang kalau kita masih punya roh sombong, kita tidak pernah mau mendengar. Di saat kita mau berubah, hati kita mau mendengar, mau kerja sama dengan Tuhan, maka Tuhan ubahkan sehingga harta itu tidak menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Jadi mari kita belajar, mempunyai kepekaan itu yang kedua, yang pertama tetap mau belajar, yang ketiga harta bukan segalanya tetapi keselamatan jiwa paling penting. Yang menyelamatkan kita hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Tuhan Yesus. Jangan pernah sombong, angkuh, tinggi hati, tidak mau belajar. Karena harta itu bukan segalanya. Hartamu tidak akan menyelamatkan engkau, tapi Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Jadi keselamatan jiwa itu paling utama, sangat penting daripada harta duniawi. Kita sudah belajar waktu COVID dan kita saat ini juga sudah belajar, ada banyak kejadian-kejadian yang mana harta tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau saat ini engkau diberikan kesempatan, milikilah hikmat. Hikmat itu datang dari pengetahuan, dari pendidikan, dari tuntunan. Di saat engkau dituntun oleh orang tuamu, di saat engkau dituntun, diajar oleh atasanmu, mari kita belajar. Punya hati yang mau peka. Sehingga waktu tuh Sakius menyelamatkan hidupnya bersama keluarga, respon hatinya itu berubah. Dia rela mau memberi. Karena harta bukan segalanya, dia rela mau memberi. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi punya roh kepedulian, mau memberi. Dia tidak menuntut lagi. Kalau tugas pajak umumnya kan nuntut. Kamu harus ini, kamu harus ini. Tetapi kalau sudah Tuhan yang menyelamatkan hidupmu, kamu berbalik. Kamu tidak menuntut, tapi rela berkorban untuk orang lain. Rela mau berubah, berkorban untuk orang lain.
Mau tak kita kerjasama dengan Tuhan, mau berkorban dengan orang lain. Beberapa kali saya sampaikan, gak tahu ini keberapa kali, hidup rumah tangga, hidup suami istri itu, dulunya mungkin kita jatuh cinta sama suami kita, sama istri kita karena kita melihat dia cantik, melihat dia kaya, melihat dia ganteng, itu jatuh cinta. Cinta isinya, mohon maaf, belum tentu orang cinta itu rela berkorban. Cinta umumnya dia lebih mengedepankan emosi. Tetapi kalau kita sudah sungguh-sungguh diberkati Tuhan, sudah hidup berumah tangga, bahasa cinta itu harus kita rubah dengan bahasa kasih. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu rela berkorban. Bagaimana caranya biar pasanganku bahagia? Bagaimana caranya biar anakku bahagia? Jangan sombong, ego kita jadi orang tua. Tetap aja sudah anaknya sudah besar. Bahkan sampai anaknya sakit dia tetap tidak mau berubah. Masih bandel keras kepala. Tapi dia pingin anaknya menghormati dia. Nonsense. Gimana engkau dapat hormat daripada anak-anakmu kalau engkau tidak berubah? Jadi kalau engkau ingin dihormati orang tuamu, mari kita rela berkorban. Orang yang rela berkorban dia mau berubah. Jangan sombong jadi orang. Jangan korbankan masa depan anak-anakmu. Karena ego sombongnya kita sebagai orang tua. Zaman sekarang kita mari ada namanya bahasa komunikasi, kita bangun bahasa komunikasi. Jadi tekankan karakter hikmat bijaksana. Kalau kita betul-betul diselamatkan oleh Tuhan, ada roh Tuhan dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itu mengajarkan kita bahasa kasih. Kita tidak menuntut, tapi kita mengajarkan disiplin kepada anak-anak. Kita mengajarkan anak-anak karakter jujur, taat, rajin. Itu adalah karakter-karakter yang harus kita tanamkan. Jadi saat harta tidak bisa menolong kita, di saat harta kekayaan tidak bisa menolong anak-anak kita, dia punya karakter yang benar. Kalau orang jujur banyak diberkatin Tuhan. Orang yang taat, jujur dan bertanggung jawab tidak susah nyari pekerjaan. Jadi milikilah karakter-karakter yang benar, karena harta bukan segalanya. Sehingga Sakius bertobat. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Itu berbicara tentang karena dia sudah terima yang sungguh sangat luar biasa, yaitu keselamatan daripada Tuhan Yesus. Sehingga dalam hatinya kasihnya itu lebih besar. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Makanya teman-teman, terus terang yang saya ajak pelayanan di GPT Bukit Iman, saya tidak pandang masa lalumu. Saya tidak peduli masa kelammu. Kalau engkau sungguh-sungguh menerima Tuhan, Dia sudah menyelamatkan hidupmu. Dia tidak mengingat-ingat masa lalumu. Dia fokus dengan masa depanmu. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah mau merancangkan keburukan dalam hidup kita. Dia fokus masa depan kita. Sekarang jangan mau dipakai diintimidasi oleh iblis. Kamu dulu suka minum, kamu dulu suka mukul istrimu. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh menerima Tuhan, itu akan dirubah. Karaktermu akan dirubah. Sehingga kalau engkau berubah sesuai berkenan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kesuksesan akan mengikuti engkau. Sehingga waktu engkau sukses, engkau akan bisa menikmati gajimu itu.
Harta mah itu dengan jalan-jalanlah sama keluarga, bareng-bareng, bukan pamer, enggak. Kita menikmati kebersamaan karena Tuhan itu baik, sehingga bahasa kasih itu lebih tinggi nilainya daripada harta kekayaan kita. Jadi sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, kaya tanpa hikmat dan kebijaksanaan itu adalah sia-sia. Amin. Itu kata Salomo. Jadi kaya tanpa hikmat dan kebijaksanaan adalah sia-sia. Semasih hidup carilah hikmat yang daripada Tuhan. Semasih diberi kesempatan carilah hikmat, sumber hikmat bijaksana itu adalah firman Tuhan. Mari ajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, senantiasa membaca firman. Mungkin hari ini engkau membaca firman cuma satu pasal, puji Tuhan. Atau cuma satu ayat aja, puji Tuhan. Tapi bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Kalau engkau susah dinasehati, tidak mau mendengar omongan orang-orang, baca Amsal. Amsal itu isinya 31 pasal. Tanggal 1 baca Amsal 1. Tanggal 2 baca Amsal 2. Sekarang tanggal 15 kita baca Amsal 15. Sehingga Amsal itu isinya tuntunan pimpinan Tuhan. Nilai-nilai Kristus yang kita ajarkan. Kaya tanpa hikmat kebijaksanaan itu sia-sia. Kita baca pesan Yakobus 1 ayat 5 sebagai pesan terakhir, ayat terakhir. Mas Anton? Yakobus 1 ayat 5. Ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ada di antara kita yang tidak punya hikmat, hidupnya itu masih kolot, tidak mau dirubah. Apa bahasa gininya ya, kalau orang Bali bilang bengkung, ya, bandel, keras kepala, kekeh. Ya. Apa kata firman Tuhan? hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau bertutur kata dengan hikmat, dengan bijaksana, mari kita minta kepada Tuhan. Terus? Yang memberikan kepada semua orang. Yang memberikan kepada semua orang. Dengan murah hati. Dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Dengan tidak membangkit-bangkit. Ayat 6. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Maka hal itu akan diberikannya kepada kita. Ayat 6. Ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Hendaknya kita memintanya dengan iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sama sekali kita jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Oke, terima kasih Mas Anton. Jadi kalau kita tidak punya hikmat, minta hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat itu adalah sumbernya daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita umpamanya diselamatkan dan hidupmu masih rasanya kok belum ada damai, ada sesuatu yang salah. Apakah Roh Kudus benar-benar ada dalam hati kita atau tidak? Mari kita sama-sama belajar. Perbarui hidup kita. Kita berjuang, belajar bersama Sakius, tetap mau belajar dan berjuang. Di dalam hidup ini jangan menjadi generasi-generasi yang tidak peduli, tapi tetap rajin, karakter rajin, jujur, setia, taat, bertanggung jawab. Jadi orang taat jangan di hadapan orang aja kelihatan, tapi kalau setia biarpun dia ada orang bosnya atau tidak, dia tetap melakukannya dengan setia. Itu namanya mau bekerja sama dengan Tuhan. Karena pada akhirnya harta bukan segala-galanya. Di mana Salomo yang sudah kaya, dia tidak ada damai di sisa akhir hidupnya. Karena banyak dipengaruhi oleh istri-istrinya. Jadi istri adalah penting dalam hidup kita. Dia adalah seorang penolong. Bangun hubungan, makanya waktu kita sudah menikah, setelah kita menikah, dulu waktu jatuh cinta, sekarang ubahlah cinta itu dengan bahasa kasih.
Jadi rela berkorban untuk pasangan. Kita sama melihat imam-imam tim musik untuk bersiap. Kita sama-sama akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Jadi kaya tanpa hikmat itu adalah sia-sia. Semasih kita hidup, mintalah hikmat yang daripada Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kita sama-sama naikkan pujian kita, saat ku menyembah. Saat ku menyembah, rohmu bekerja. Biarlah roh Tuhan, minggu lalu kita memperingati Minggu Pentakosta, Minggu Pencurahan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu yang menyala-nyala dalam hati kita, mengingatkan kita bahwa hidup tanpa Tuhan itu kosong. Jangan sampai roh Tuhan itu undur dari hatimu. Saya undang semua dari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saat ku menyembah. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujianmu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Gloria haleluya. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengar sama-sama. Hikmat bijaksana itu penting, karakter itu lebih penting daripada harta. Bagaimana Sakius sebagai kepala pemungut cukai, dia kaya, tetapi waktu dia melihat Tuhan, hatinya dirubahkan. Sehingga dia berbalik, kasihnya sungguh luar biasa. Kasih Tuhan menjamah hatinya Sakius. Demikian juga pada pagi hari ini, siapapun yang kita datang pada pagi hari ini, Tuhan ada selalu senantiasa ada di tempat kita. Mari sungguh-sungguh kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena di saat kita menyembah Tuhan, roh Tuhan itu bekerja. Amin. Di saat kita memuji Dia, Dia bertata di tengah-tengah pujian, ada kuasa. Mungkin saat-saat ini bebanmu lebih banyak. Ada banyak hal-hal yang kau tanyakan. Kenapa kok hidupku terus dari hari ke hari kok begini-begini saja? Kenapa suamiku kok tidak mau berubah? Kenapa istriku kok, mamaku kok cerewet terus tapi tidak mau berubah? Adakah sesuatu yang harus kita perbarui dalam hidup ini? Mari kita puji Tuhan sungguh-sungguh. Biarlah roh Tuhan itu bekerja. Karena kalau roh Tuhan itu kita izinkan bekerja dalam hati kita, Dia sanggup mengubahkan karakter kita.
Milikilah karakter-karakter yang benar. Kita hidup setia, taat, jujur, dan bertanggung jawab. Jauhkan dari segala karakter-karakter sombong, congkak, tinggi hati. Angkuh itu disingkirkan dari hati kita. Mari kita duduk. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Kita ulang sekali lagi dari awal. saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku tandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Mari haleluya. Ku pandang kekudusan. Haleluya. Izinkan roh Tuhan bekerja berkarya dalam hidupmu. Karena di saat pujian dinaikkan ada roh kuasa Tuhan yang sanggup bekerja. Sehingga sanggup mengubahkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu. Mari kita akan berdoa-doa sama-sama. Yang rindu hidupnya diperbarui, yang rindu meminta hikmat bijaksana, mari kita angkat tangan, kita mohon karunia yang daripada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang sanggup mengubahkan karakter-karakter kita yang tidak baik. Saya undang hambanya Pak Made Arimbawa akan berdoa bersama-sama. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hidup kami hanya semata anugerah-Mu. Pagi siang hari ini Tuhan ajar kami untuk merendahkan hati di hadapan-Mu. Seperti hamba-Mu Zakius yang sudah menerima kemurahan yang begitu besar dari Engkau Tuhan. Biarlah
apa yang sudah menjadi sikap hati Sakius, boleh kami teladani ke depan Bapa. Setiap kami merendahkan hati di hadapan-Mu, karena Engkau telah menyelesaikan segala sesuatu. Via dolorosa, korban Kristus-Mu sudah menyelesaikan segala dosa kami. Biarlah kami semakin mengarahkan iman kami. Via nopisimo, yang saat ini Tuhan tunjukkan sebagai jalan yang terakhir. Tuhan tolong kami sebagai umat-umat ketebusan-Mu untuk mengarahkan pandangan iman kami berfokus kepada Kristus yang hidup. Sehingga setiap kami tidak akan terlepas dari jalan yang terakhir yang sudah Tuhan siapkan buat siapapun yang mau percaya kepada Engkau. Sehingga kami keluar sebagai pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kata per kata akan menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan. Pemikiran demi pemikiran akan boleh menyenangkan hatimu. Bahkan tindakan demi tindakan memuliakan nama Kristus di atas muka bumi. Sehingga kembali kemuliaan hanya kepada Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa surga. Kau berkati hamba-Mu Bapak Wayan Astamo yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pagi siang hari ini. Tumbuhkan hikmat akal budiman, sehingga apa yang diperbuatnya ke depan, penyertaan-Mu akan semakin nyata. Karena Engkau berjanji ya dan amin bagi orang-orang yang sungguh taat setia akan Engkau. Terima kasih Bapa, hormat syukur kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Kristus Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita akan datang ke Tuhan sekali lagi. Bapa, bagian yang terbaik Engkau telah berikan dalam hidup kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Di saat dunia membingungkan kami, di saat dunia saat-saat ini begitu banyak tantangan, tapi biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami, sehingga kami tidak mau lepas dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, jamah kami. Bagian terbaik sudah kami terima, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan itu untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengelola berkat-berkat-Mu dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau baik Tuhan. Biarlah kami belajar kebajikan. Karena Engkau baik, biarlah kami bermurah hati. Karena Engkau baik, biarlah kami belajar saling mengasihi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Izinkan rohnya bekerja. Izinkan Roh Kudus saat ini bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika di sampingmu adalah istrimu, pegang tangan istrimu. Itu anak-anakmu ada di samping, pegang tangan anak-anakmu. Dia rindu mau memakai engkau dalam hidupmu. Pegang tangan anakmu, pegang tangan istrimu. Ucapkan, aku mengasihi engkau. Bilang sama istri, sama suamimu, aku mengasihi engkau. Ucapkan kata-kata iman, di mana seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia tidak melihat siapa kita. Dalam cerita Sakius, dia adalah orang berdosa, tidak disukai banyak orang. Tapi Tuhan nyatakan kasih-Nya, sehingga dia berubah dan bertobat. Aku mengasihi engkau. Biarlah kami tetap mengasihi anak-anakku. Biarlah kami tetap mengasihi suamiku. Biarlah kami tetap mengasihi istri. Biarlah kami tetap mengasihi gerejamu. Kami tetap mengasihi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.
kasih buat hambanya yang sudah memberkati kita semuanya dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini. Amin. Baik, bagian kita saat ini memberikan persembahan untuk Tuhan ya. Kita akan mengiringi dengan satu pujian, "O giranglah dan ku masuki gerbangnya" saja ya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Memasuki gerbangnya. masuki gerbangnya dengan hati. Yang sudah memberikan persembahan Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri ya. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi memasuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu ya buat persembahannya. Kiranya Tuhan akan membalas lipat kali ganda ya. Baik, berikutnya kita akan menyaksikan info sepekan ya. Tim multimedia bisa dipersiapkan.
terima kasih tim multimedia ya. Jadi itu info sepekan ya. Dan di sini ada yang saya tambahkan ya, untuk 1 minggu ke depan ini ulang tahun pribadi ya. Sekarang tanggal 15 Juni ada, tanggal 15 Juni 2025 Mbak Lili Prasetyawati. Haleluya. Selamat ulang tahun Mbak Lili ya. Tuhan berkati, sehat selalu. Kemudian masih ada lagi tanggal 15 Juni hari ini juga 2025 Teteh EH Umayanti. Weis. Luar biasa ya, saya WL-nya diiringi singer yang ulang tahun semua. Amen. Susan ulang tahun hari ini ya? Oh enggak. Hari ini enggak apa-apa Susan. Ya, haleluya. Terus berikutnya tanggal 16 Juni. Oh ini tokoh-tokoh semua ya. 15, 16, ini kalau bahasa Bali ini mererot Bapak Ibu ya. Tapi bukan melorot ya, mererot ini. Ya. Tanggal 16 Juni Mbak Intri Rumanianti. Haleluya. Mbak Intri ada? Enggak ada ya. Mbak Intri enggak ada di rumahnya ya. Baik. Yang berikutnya tanggal 20 Juni 2025 Eudia Johan Fit. Ada ya. Oh ini anaknya Ibu Ratna ya. Ya Tuhan berkati ya, sehat semua untuk yang berulang tahun untuk 1 minggu ke depan ini ya. Terus untuk ulang tahun pernikahan bulan Juni tidak ada, tapi ada nanti 2 minggu lagi ya. Info tambahan, ibadah raya tetap untuk minggu depan ya di tempat ini di Ballroom Infinity tanggal 15 Juni ya, jam 8:30 tetap ya. Kemudian untuk doa bersama tetap hari Jumat ya, mengundang seluruh, ini sebenarnya tidak khusus saja ya, tapi seluruh untuk jemaat Tuhan yang rindu beribadah bisa datang hari Jumat jam 7 malam ya, di tempat studio yang baru ya, yang kita sudah minggu depan ini sudah pindah ke tempat studio yang baru ya, tapi hanya bersebelahan aja ya. Jadi kalau Bapak Ibu rindu pengen tahu studio yang baru, Bapak Ibu ya hadir semua ya, nanti hari Jumat ya di studio yang baru ya, tapi tidak ada acara apa namanya itu yang baru-baruan ya. Ya baik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini ya. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri ya. Oh ya, ya saya teringat informasi untuk ini ya, untuk ke depan ya, karena ada apa namanya himbauan dari apa namanya pemerintah Bali kan sudah tidak ada apa namanya memproduksi kemasan air isi ulang bukan air isi ulang, air kemasan yang kecil-kecil itu sudah tidak ada ya, yang semuanya akan diproduksi yang besar-besar ya. Jadi kita di gereja tidak akan menyediakan lagi air minuman gelas ya, aqua gelas seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti ke depan kalau haus minum sendiri, bawa sendiri Bapak Ibu ya, bawa tumbler sendiri ya, bawa tumbler sendiri ya. Jadi jangan sampai lupa nanti kehausan, bingung nanti mangap-mangap. Gitu kayak ikan tidak ada minum di sini ya. Bapak Ibu ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu ya, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, berikan salam selamat hari Minggu, salam hangat ya kepada Bapak Ibu semuanya. Dan kita akan mengapresiasi seluruh pelayan yang terlibat pada pagi hari ini ya. Berikan aplaus yang luar biasa. Dan saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup ibadah. Oke, sebelum kita menerima doa berkat, saya undang sekali lagi buat teman-teman yang berulang tahun nanti yang ada di sini, Mbak Intri, Eha, terus Mbak Lilik sama Yudia ya. Kita naikkan pujian Aku Punya Tuhan Yang Besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang
Tuhan telah berjanji dan sanggup menggenapi firman Tuhan sepanjang percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari kiranya kamu menyertai aku. Haleluya. Dan memperluas daerahku dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Tuhan menerima dan menjawab saya minta Pak Daniel, Pak Rimbawa, Mas Anton, kita sama-sama kita topang doa saudara-saudari kita, anak-anak kita yang berulang tahun nanti minggu ke depan. Kita arahkan tangan kita, seluruh jemaat kita arahkan tangan buat teman-teman kita, anak kita yang berulang tahun nanti. Hari ini berulang tahun Mbak Lili sama Mbak Yanti. Demikian juga nanti Yudia berulang tahun tanggal 20. Kiranya Tuhan kami serahkan anak-anak-Mu ini. Mbak Intri yang ada di rumah juga tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan. Sehingga hari ini Engkau berikan kami pertambahan usia Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah membuat kami Tuhan bertumbuh sehingga kami diberikan kepanjangan umur Tuhan. Kiranya Tuhan berkat yang daripada Engkau tercurah dalam hidup kami, dalam hidup hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Damai sejahtera, tuntunan pimpinan daripada Tuhan Yesus Kristus mengalir buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mereka yang sudah berumur, yang saat ini mungkin tepat dia berumur 53 tahun, akan semakin bertumbuh dalam iman pengiringan akan Engkau. Semakin setia dan taat mengiring Engkau Tuhan. Demikian juga Yudia, anak muda ini juga Tuhan, Engkau berkati anak remaja ini Tuhan. Semakin dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Menghormati orang tuanya, dalam hidup pergaulannya juga Tuhan, Engkau senantiasa berkati Tuhan. Mbak Intri yang tidak ada bersama kami juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau berkati dengan perpanjangan usia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Dalam tangan-Mu biarlah berkat-Mu tercurah buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, tetap kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kau berkati Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran. Kau berkati jajaran Menteri, TNI, Polri, bahkan Tuhan Gubernur, Bupati dan Kepala Daerah dimanapun mereka ada juga. Agar mereka melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan tuntunan pimpinan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Hotel Infinity, ownernya Pak Gunarto bersama Bu Merlin juga. Tuhan Kau berkati. Kau berkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir bersama-sama kami pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh kegiatan kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang bekerja di Bali kami serahkan dalam tangan-Mu. Mereka yang bekerja di luar juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati. Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan buat kami Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk melakukan tugas tanggung jawab
dengan tuntunan kekuatan yang daripada Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah kami ada saudara-saudari kami dari Depok yang tepat liburan ada di Bali juga. Engkau nyatakan karya-Mu Tuhan buat keluarga ini. Kau berkati suami istri, anak-anaknya, saudaranya juga. Tuhan Kau berkati. Sepanjang mereka liburan, biarlah mereka merasakan damai sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Mereka yang berkendaraan juga Tuhan Kau lindungi. Mereka yang berjalan kaki juga Tuhan Kau lindungi. Bapa, kami teringat Tuhan, Kau ingatkan kami berdoa jika ada sanak famili kami yang saat ini mengalami sakit penyakit atau mereka mengalami begitu kemalangan yang sungguh sangat luar biasa Tuhan. Kiranya Kau tolong Tuhan. Biarlah mereka dikuatkan oleh Engkau Tuhan. Tangan-Mu menolong menuntun mereka juga. Dan kesembuhan yang daripada Engkau terjadi Tuhan. Tahu siapapun mereka Tuhan, biarlah Engkau tolong Tuhan. Kesembuhan yang daripada Engkau terjadi. Terima kasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Melimpahi kita semua. Saat ini, esok lusa sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu. Dan mampukan kami untuk senantiasa menjadi berkat dimanapun kami ada. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas semua kasih karunia-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.